taswirul hayawan, dan yang berikutnya adalah menggambar atau mencetak, membentuk hayawan, makhluk hidup. Hayawan itu makhluk hidup. Gimana itu maksudnya membentuk atau mencetak atau menggambar makhluk hidup itu? Iya, dengan tangan kita. Contoh membentuk patung. Di antara makhluk hidup itu apa? Singa. Oh, berarti membuat patung singa haram. Nggak boleh. Kalau menggambar yang masih hidup, menggambar dengan tangan, melukis bagaimana Ustaz? Sama saja tidak boleh. Tapi bukankah ada pendapat Ustaz, kalau sekarang kira-kiranya di luar yang kita gambar, ini bukan patung, kalau patung selesai, nggak boleh. Ini gambar, dilukis dengan tangan, yang dilukis adalah makhluk hidup, keluarga sendiri, contohnya foto keluarga. Ini gimana? Kalau sempurna bentuk tubuhnya, sekira-kiranya kalau diwujudkan di luar, maka hidup dengan normal, disepakati itu haram. Tapi kalau setengah saja, contohnya ini diperdebatkan. Kita gambarnya setengah, kalau jadi manusia sungguhan, ini nggak mungkin hidup nih. Nah, yang kayak seperti ini diperdebatkan. Ada yang memperbolehkan. Kalau foto-foto gimana Ustaz? Foto. Nah ini, foto gimana? Kalau foto, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Karena foto tidak termasuk menggambar. Kok begitu Ustaz? Iya. Foto itu lebih masuk pada kategori habsudzil. Jadi hanya menyimpan bayangan, menangkap bayangan. Bukan menggambar. Jadi subhanallah, kamera itu dalam bekerja dia sebetulnya hanya menangkap bayangan yang difoto. Kemudian disimpan di memorinya, kemudian setelah itu bisa kita cetak dan kita share dan seterusnya. Maka di sini perdebatannya. Jadi kalau foto kebanyakan memperbolehkan. Ada nggak yang tidak memperbolehkan? Ada. Oh kalau begitu Ustadz, kan ada hadis bahwa malaikat tidak akan masuk rumah kalau di dalamnya ada surah. Surah itu kan pengertiannya, terjemahannya kan foto Ustaz. Kalau ada foto maka enggak masuk. Yang dimaksud surah itu dalam bahasa Arab adalah patung yang berbentuk. Patung yang berbentuk. Jadi enggak usah menggambarnya atau melukis atau apa ya, membentuknya kita tidak diperbolehkan. Meletakkan di rumah bisa jadi sebab tidak masuknya malaikat rahmah ke rumah kita. Ada dalam riwayat lain Ustaz, suratun tu'bad, itu patung yang disembah, yang enggak boleh itu. Ya tapi lebih baik jaga-jaga, pokoknya sudah enggak, yang begitu dibuang saja. Jangan ada patung-patungan deh total. Ada patung-patungan sudah. Patung-patungan. Gitu ya. Karena beda begini. Pertama, membentuknya haram. Pokoknya membentuknya baik itu hewan atau patung hewan yang disembah atau enggak disembah tetap haram. Memahat patung itu adalah patung bentuk hewan, makhluk hidup makhluk hidup yang ada sudah haram. Enggak. Sama meletakkan dalam rumah juga tidak diperbolehkan. Yang nanti diperdebatkan itu adalah mencegah masuknya malaikat atau tidak. Untuk kehati-hatian sudah enggak usah. Memahatnya haram, meletakkan dalam rumah juga tidak diperbolehkan. Adapun menolak atau tidak menolak malaikat, itu memang ada yang mengatakan oh itu menolak malaikat kalau disembah, patung sesembahan. Kalau enggak, tetap sajalah sudah. Nah kalau gambar foto gimana? Foto enggak masuk di situ.
Fotografi tidak masuk di situ. Maka kalau ajengan-ajengan ulama-ulama kok di rumahnya ada gambar, tapi maksudnya foto-foto itu bukan nggak ngerti larangan ini dan bukan nggak ngerti hadis yang melarangnya. Karena hadis yang melarang itu lebih kepada patung, gitu ya, lebih kepada patung. Baik, Ustadz, yang mirip patung kan ada boneka Ustadz. Boneka gimana Ustadz? Apakah diharamkan kalau kita buat boneka? Maka jawabannya boneka tidak diharamkan kalau memang itu untuk mainan anak-anak kecil. Jadi untuk mainan nggak masalah. Walaupun kita sebagai orang tua hendaknya bijak. Kalau anak kita tidak merengek, tidak betul-betul meminta, tidak memaksa, nggak usah deh dibelikan boneka-boneka itu. Tapi kalau sudah merengek, meminta, memaksa, Masya Allah, ya sudah, saat itu kita boleh membelikan mainan boneka. Jadi seperti itu. Jadi enggak inisiatifnya bukan datang dari kita gitu. Oh boneka enggak. Itu kalau dipinta oleh anak kita saja yang masih kecil, yang mana boneka tersebut nanti akan dijadikan sebagai mainannya. Ya, jadi begitu. Kalau boneka untuk orang dewasa Ustadz, boleh enggak buat gulingnya, buat apa? Enggak boleh. Untuk orang dewasa enggak. Kan sekarang ada remaja putri, bahkan sudah pemudi, 20 tahun ke atas, boneka pengennya yang bentuknya makhluk hidup. Enggak boleh. Berarti kalau usahain makhluk hidup bagaimana Ustadz? Mobil, motor, tumbuh-tumbuhan, pohon misalkan, rumah, enggak masalah. Ada miniatur bangunan, enggak apa-apa. Jadi gitu ya. Yang tidak boleh itu yang ada nyawanya. Ustadz kan mobil juga ada nyawanya. Sebentar, kapan mobil punya nyawa? Itu kalau mobil ada nyawanya di garasi, ngamuk-ngamuk itu. Nggak mau ditaruh di garasi. Nggak ada mobil, nggak ada nyawanya. Ya buktinya orang-orang ngomong katanya nyawanya adalah bensin. Ya itu kan istilah saja. Kalau begitu, kalau habis bensin berarti hilang nyawanya. Berarti mobil itu setiap saat hidup mati, tergantung adanya bensin atau tidak. Jadi enggak, sekali lagi itu bukan makhluk hidup yang bernyawa. Ya. Jadi ini kita sudah sedikit rinci supaya kita tahu. Memang ada begini. Ada pembahasan dalam fikih yang cukup detail tentang gambar ya, kita bukan patung. Kalau patung selas, enggak sudah patung enggak. Ini gambar. Ada lukisan contohnya. Lukisan tersebut ada misalkan di uang, kemudian di stiker yang biasa kita pakai di rumah, mungkin di spray yang itu bagaimana? Maka jawabannya beda antara menggambarnya yang diharamkan dengan istibqa faidahnya, artinya tetap kita ngambil faidah untuk dari sesuatu yang bergambar tersebut. Kalau sesuatu yang bergambar itu memang gambar tersebut ada di sesuatu yang memang biasa dibuat untuk mata pencaharian seperti ya tadi tiker itu kan, membuat tiker itu mata pencaharian, sehingga membuat tiker ada gambarnya, maka tidak wajib kita buang, tidak, bisa diambil manfaatnya, itu walaupun ada gambarnya, dan boleh dijual kok, itu boleh dijual nanti, ada masalah. Maka kalau kita perhatikan ya, kami pernah melihat ada batik, gambarnya seperti gambar makhluk hidup, tapi juga tidak di dunia nyata, tidak. Itu kan gambar-gambar imajinasi. Tapi pas kepalanya itu dipotong, jadi ada jarak begitu.
antara kepala dengan badan. Kami pernah tanya, ini kok begini gambarnya, emang ada makhluk hidup begini? Jawabannya cerdas. Enggak Pak Ustadz, dalam agama kan kita enggak boleh menggambar makhluk hidup yang utuh, yang sekira-kiranya kalau ada di dunia nyata dia hidup. Makanya gambarnya dipotong kepalanya. Supaya apa? Ya supaya tadi ada celah untuk kebolehannya. Masya Allah, ada yang begitu. Ada yang begitu. Ya, Masya Allah. Itu upaya untuk mendapatkan yang halal. Kita apresiasi upaya itu. Baik, yang jelas gambar nggak boleh. Gambar yang makhluk hidup utuh itu jangan. Ya.